Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu di sini materi bab 13 bagian yang ketiga, yaitu mengenai memodifikasi tabel. Yang pertama mengenai alter table. Pernyataan alter table ini digunakan untuk menambahkan kolom baru, kemudian mengubah kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom, serta untuk menghapus kolom. Jadi jika kita ingin menambah atau modifikasi kolom dalam tabel, maka kita bisa menggunakan pernyataan alter table tersebut. Nah, kolom yang baru ditambahkan menggunakan pernyataan alter table tadi, dia akan selalu menjadi kolom terakhir dari tabelnya. Kemudian, jika tabel sudah memiliki baris data dan kita menambahkan kolom baru ke dalam tabelnya, maka kolom baru tadi awalnya dia akan 0 untuk semua baris yang sudah memiliki data sebelumnya tadi. Yang pertama untuk alter table yang menambahkan kolom. Nah, untuk menambahkan kolom baru menggunakan alter table ini, kita bisa menggunakan sintaks SQL seperti berikut ini, yaitu alter table, table name, add, column name, data type, dan default expression-nya. Ini kita juga bisa menambahkannya lebih dari satu kolom, seperti ini. Ini ada contoh, alter table my CD collection, add release date, date, default sysdate. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom my CD collection ini. Maksud saya kolom release date ke dalam tabel my CD collection, di mana data type-nya adalah date dan di sini diberikan nilai default-nya yaitu dia sysdate. Kemudian contoh yang kedua, nanti kita akan menambahkan kolom favorite name ke dalam tabel my friends dengan tipe datanya varchar 2 30. Di sini tidak ada untuk nilai defaultnya. Kita cobakan langsung di SQL. Nah, di sini sebelumnya di SQL-nya saya sudah connect dulu dengan user kita yang baru kita buat di video sebelumnya, yaitu UAS2 ini. Kemudian di sini langsung saja saya buat yaitu alter table. Sebelumnya saya akan coba tes dulu tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat dia masih error, objek my CD collection-nya dia belum ada. Maka di sini kita akan membuat dulu, kita tambahkan dulu tabel ini yaitu my CD collection. Kita create dia. Di sini saya sudah menuliskan untuk sintaksnya seperti ini, query-nya. Create table my CD collection. Kemudian di sini ada 4 kolom, CD number, title, artist, dan purchase date. Sini langsung saja saya jalankan di run SQL command line-nya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya, tabelnya sudah dibuat, tabel created. Di sini saya coba tes lagi. Nah, sini sudah ada ya, sesuai dengan yang kita create tadi. Kemudian di sini langsung saja kita jalankan dia untuk alter table-nya. Alter table, tuliskan nama tabelnya.
collection seperti ini, add, kita tambahkan di sini kolom release date. Tipe datanya date, kemudian kita berikan dia nilai defaultnya sysdate. Nah, seperti ini dia. Release date, date, default, sysdate. Nah, sudah sama. Kemudian sini kita coba. Nah, sudah dimasukkan dia kolomnya. Sekarang kita lihat lagi, kita dash lagi my CD collection ya. Kita lihat apakah kolomnya sudah bertambah. Nah, di sini bisa dilihat ya, dia sudah bertambah. Dari awalnya hanya 4, ini sekarang sudah ada 5. Sudah masuk dia kolom release date yang baru saja kita masukkan, kita tambah dengan menggunakan alter table tadi. Kemudian sini contoh yang kedua. Di sini kita akan menambahkan kolom favorit game di tabel My Friends. Nah, di sini tabel My Friends-nya belum saya buat di run SQL-nya. Nah, sini saya buat dulu. Ini dia untuk query-nya, yaitu create table My Friends dengan ada 5 kolom, yaitu first name, last name, email, phone number, dan birthday. Sini langsung saja kita jalankan. Nah, sudah terbentuk dia tabelnya. Sekarang kita dash dulu tabel My Friends tadi. Nah, ini dia isi dari tabel My Friends-nya. Kemudian sekarang kita alter table, kita tambahkan kolomnya ke tabel My Friends, add, sini kita tambahkan kolom favorit game. Nah, seperti ini. Sudah ditambahkan dia kolomnya. Sekarang kita dash lagi tabel My Friends tadi. Nah, maka di sini dia sudah masuk kolom favorit game yang baru kita tambahkan tadi, seperti ini. Nah, sudah terbentuk dia ya. Nah, untuk menambahkan ini tadi, kita menggunakan 2 pernyataan alter table. Nah, ternyata jika kita ingin menambahkan 2 atau lebih kolom menggunakan pernyataan alter table, itu kita bisa menggunakan pernyataan alter yang tunggal dengan memisahkan definisi kolomnya dengan koma. Tapi di sini dia itu untuk menambahkan kolom yang sama ke dalam tabel yang sama. Nah, selanjutnya alter table untuk mengubah kolom. Di sini kita dapat mengubah jenis data, ukuran, dan juga nilai default dari kolomnya. Nah, adapun aturan dan batasan saat memodifikasi kolom adalah kita harus menambahkan lebar dan presisi kolom numerik. Kemudian kita dapat menambah lebar kolom karakter dan dapat mengurangi lebar kolom number jika kolom hanya berisi nilai 0 atau jika tabel tidak memiliki baris. Kemudian untuk tipe varchar, kita dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar yang terkandung dalam kolomnya. Kemudian kita juga dapat mengubah tipe data hanya jika kolom berisi nilai 0. Kita juga bisa untuk mengonversikan kolom char ke dalam tipe data varchar 2 atau mengonversikan varchar 2 kolom menjadi char.
hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0, atau jika kita tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun di dalam kolom tersebut. Nah, untuk perubahan ke nilai default kolom itu dia hanya mempengaruhi penyisipan nanti yang dilakukan ke dalam tabelnya. Nah, untuk contoh dari mengubah kolom dengan menggunakan penyataan alter table tadi, seperti ini dia. Misal di sini sebuah tabel dia dibuat dengan isinya ada 2 kolom. Tabelnya itu ini mode M, create table mode M, kolomnya yaitu last name dan salary. Nah, di sini kita coba dia. Nah, kita coba di SQL-nya, kita create table. Nah, di sini tabelnya sudah terbentuk. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa alter table untuk mengubah kolomnya. Itu di sini mengubah last name varchar-nya, ukurannya dari 20 menjadi 30, kemudian mengubah ukuran last name lagi menjadi 10. Kemudian di sini juga mengubah untuk salary-nya. Sini tipe datanya number, kemudian diubah dia untuk ukurannya seperti ini. Kemudian di sini ubah ukuran dan juga diberikan nilai default. Nah, ternyata alter table yang 4 tadi itu dia yang pertama untuk yang modify last name menjadi varchar 10, itu dia akan diizinkan hanya jika kolomnya kosong atau nama terbesarnya adalah 10 karakter atau kurang. Nah, sekarang karena kolomnya isinya masih kosong, kita bisa coba untuk ini. Kita lihat di run SQL-nya, alter table, nah sekarang dia sudah dimasukkan, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba dash tabel mode M tadi. Nah, bisa dilihat di sini last name-nya dia sudah berubah dari varchar 20 menjadi varchar 10. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu mengubah last name ukurannya menjadi 30. Ini dia untuk mengubah ini dia dapat diizinkan dengan atau tanpa data karena lebar kolomnya dia bertambah. Jadi walaupun datanya ada nanti misalnya, ini dia tetap dapat dilakukan karena pengubahan ukuran dilakukan itu dia adalah untuk menambah dari lebarnya. Jadi ini dia diperbolehkan. Sini kita coba langsung. Nah, ini dia sudah ditambahkan. Untuk yang mengubah kolom tadi dia sudah berhasil. Kita dash lagi. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat dia sudah
ukuran untuk last name-nya, kolom last name tadi sudah berubah menjadi 30. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengubah ukuran dari kolom salary maksud saya. Nah, di mana di sini untuk auto table ini, contoh yang ini itu dia bisa diizinkan dengan atau tanpa data, karena di sini ketepatan kolomnya dia meningkat dari yang awalnya 82 sekarang menjadi 102. Jadi dia ini bisa untuk kita lakukan. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengubah kolomnya. Kita lihat, kita dash lagi. Nah, seperti ini. Sudah berhasil dia ya untuk mengubah kolomnya. Kemudian di sini contoh yang terakhir, kita juga dapat untuk memberikan dia nilai default dan juga mengubahnya menjadi yang semula seperti ini. Ini dia bisa diizinkan dengan atau tanpa data karena hanya nilai default yang ditambahkan. Kita coba. Nah, sudah bisa ya, kita dash lagi. Nah, sudah kembali dia, dan ini tadi kita sudah berikan juga untuk nilai defaultnya. Kemudian selanjutnya untuk pernyataan alter table untuk menghapus kolom. Nah, saat menghapus kolom dia ada terdapat beberapa aturan yang berlaku. Yang pertama yaitu kolom yang berisi data dia dapat dihapus. Kemudian yang kedua, hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus. Jadi kita tidak bisa untuk menghapus beberapa kolom sekaligus. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel. Setidaknya satu kolomnya itu dia harus tetap. Kemudian yang keempat, setelah kolom dihapus, nilai data di dalamnya dia tidak dapat untuk kita pulihkan lagi. Nah, di sini ini dia sintaks untuk menghapus kolomnya. Itu alter table, table name-nya, drop column, baru nama kolomnya. Misal sini contohnya kita akan menghapus kolom release date dan juga menghapus kolom favorite game yang baru saja kita tambahkan dengan alter table tadi. Di sini kita coba. Nah, sudah berhasil dia kita hapus kolom release date. Sekarang kita lihat di tabel My CD Collection tadi, apakah dia benar-benar sudah terhapus. Nah, sudah ya, sekarang dia cuma tinggal 4. Dan sini kita coba hapus di yang tabel My Friends tadi. Nah, sudah berhasil ya. Kita dash lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya, dia hanya tinggal 4, yaitu first name, last name, email, phone number, dan birthday. Yang favorit gamenya dia sudah tidak ada.
Nah, kemudian di sini saya akan coba berikan satu contoh lagi untuk yang menambahkan kolom, kemudian nanti mengubah kolom dan juga menghapus kolomnya. Yang selain yang sudah kita coba tadi, misal di sini saya akan menambahkan satu kolom ke dalam tabel My Friends. Misal di sini saya berikan nama kolomnya adalah warna favorit atau favorite color. Kita coba color seperti ini. Tipe datanya varchar. Misal di sini saya berikan ukurannya 20. Nah, sudah ditambahkan dia kolomnya. Kita dash lagi. Nah, sudah masuk dia kolom yang tadi. Kemudian di sini saya akan mengubah untuk ukuran kolomnya. Saat sini saya ubah dia menjadi ukurannya 30. Nah, sudah berhasil dia kita ubah ukuran kolomnya. Ini saya dash lagi. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, ukurannya sudah berubah. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menghapus kolom favorite color tadi. Nah, sudah berhasil kita hapus kolomnya. Sekarang kita dash lagi. Nah, sudah tidak ada untuk kolom yang tadi. Sudah berhasil dia dihapus. Kemudian selanjutnya mengenai opsi set unset. Set unused. Menghapus kolom dari tabel besar itu dia bisa memakan waktu yang relatif lama. Nah, alternatif untuk yang lebih cepatnya itu kita bisa dengan menandai kolom sebagai tidak dapat digunakan. Nah, nanti nilai kolom tetap dalam database, tetapi dia tidak dapat diakses dengan menggunakan cara apapun, sehingga efeknya dia sama dengan menghapus kolom. Nah, bahkan di sini kita juga bisa untuk menambahkan kolom baru ke dalam database dengan nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan tadi. Nah, kolom yang tidak digunakan itu dia akan ada tetap di database, tapi dia tidak terlihat. Nah, adapun untuk sintaks dari opsi set unused ini, auto table, kemudian nama tabelnya, baru set unused, baru berikan nama kolomnya. Nah, misal sini contohnya untuk yang alter table copy employees set unused email. Di mana di sini untuk drop unused kolomnya atau menghapus semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak digunakan. Jadi kita bisa untuk menghapus kolom yang sudah kita tandai sebagai tidak digunakan tadi. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan pernyataan seperti ini.
Ini kita lakukan saat kita ingin mendapatkan kembali ruang disk tambahan dari kolom yang tidak digunakan di dalam sebuah tabel. Selanjutnya, mengenai perintah-perintah dari alter table, dia ada seperti ini ya, ada dalam tabel ini. Itu tadi untuk menambahkan kolom baru ke tabel, ini dia sintaksnya. Kemudian juga bisa untuk mengubah tipe data kolom, ukuran dan nilai default seperti sintaksnya ini. Kemudian juga bisa untuk menghapus kolom dari tabel. Kemudian juga bisa untuk menandai satu kolom atau lebih sehingga bisa dihapus nanti. Dia menggunakan opsi set unused tadi. Kemudian kita juga bisa menghapus dari tabel semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak terpakai. Nah, seperti ini dia untuk rangkuman dari alter table-nya. Kemudian selanjutnya mengenai drop table. Pernyataan drop table itu dia digunakan untuk menghapus definisi tabel Oracle. Di mana di sini nanti database dia akan kehilangan semua data dalam tabel dan semua indeks yang terkait dengannya. Ketika suatu pernyataan drop table ini dikeluarkan, maka semua data akan dihapus dari tabel, kemudian deskripsi tabelnya juga akan dihapus dari kamus data. Nah, di sini server Oracle itu dia tidak akan mempertanyakan keputusan dan akan langsung menghapus tabelnya. Nah, untuk drop table ini untuk menghapus tabel tersebut, itu dia hanya bisa dilakukan oleh si pembuat tabelnya atau pengguna dengan hak istimewa drop any table. Biasanya di sini dia hanya DBA yang bisa melakukan drop table tersebut. Nah, untuk sintaksnya yaitu dia drop table table name. Misal sini contohnya drop table copy employees. Maka di sini tabel copy employees dia akan dihapus dari database-nya. Nah, di sini saya cobakan contoh yang kedua. Misal kita akan menghapus untuk yang tabel my friends ini. Drop table, kemudian tulis nama tabelnya yaitu my friends. Nah, maka di sini dia tabelnya sudah dihapus. Sekarang jika kita coba untuk dash lagi, nah maka di sini dia sudah ada pesan kesalahannya ya, yaitu objek dari table my friends ini dia sudah tidak ada, doesn't exist. Nah, seperti ini dia untuk drop table. Kemudian selanjutnya mengenai flashback table. Nah, jika kita menghapus suatu tabel karena kesalahan, maka kita dapat dimungkinkan untuk mengembalikan tabel itu dan juga datanya. Nah, setiap pengguna database itu dia memiliki recycle bin masing-masing untuk memindahkan objek yang dihapus, dan objek tersebut dapat dipulihkan dari recycle bin tadi, yaitu dengan menggunakan perintah flashback table. Nah, perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel, tampilan, atau indeks yang dihapus karena kesalahan. Nah, untuk sintaksnya sendiri yaitu flashback table, kemudian nama tabelnya to before drop. Nah, misal di sini contohnya, jika kita menghapus tabel employees karena kesalahan, maka kita bisa memulihkannya dengan menggunakan perintah flashback table tadi. Seperti ini. Sebagai pemilik tabelnya, itu kita dapat mengeluarkan perintah flashback, dan jika tabel yang dipulihkan memiliki indeks apapun, maka dia juga akan ikut dipulihkan. Kemudian dimungkinkan juga untuk melihat objek mana yang dapat dipulihkan dengan menanyakan tampilan kamus data user recycle bin. Nah, adapun untuk tampilan dari user recycle bin-nya itu dapat kita query seperti semua tampilan kamus data lainnya. Yaitu di sini select original name, operation, drop time from
user recycle bin. Nah, sini saya coba di run SQL command line-nya, to select, nah ini dia tidak menampilkan ya. Di sini kita coba untuk flashback table. Nah, ini dia tidak bisa dilakukan karena objeknya itu dia tidak ada di dalam recycle bin-nya. Karena tadi kita lihat di recycle bin-nya dia tidak ada ya, maka tidak bisa dilakukan flashback table. Nah, jika sebuah table itu dia dipulihkan dengan menggunakan perintah flashback table, maka table tidak akan terlihat lagi dalam tampilan user recycle bin. Kemudian setiap indeks yang dihapus dengan table asli juga akan dikembalikan. Nah, hal ini mungkin perlu karena alasan keamanan untuk sepenuhnya menghapus table melewati recycle bin. Nah, untuk melakukannya kita bisa menambahkan kata kunci purge. Seperti ini misalnya drop table copy employees, baru kita tambahkan kata kunci purge tadi. Dimana di sini jika sebuah tabel dihapus dengan menggunakan kata kunci ini, maka dia tidak mungkin untuk mengembalikannya menggunakan flashback. Kemudian recycle bin dapat dibersihkan dengan membersihkannya, yaitu purge recycle bin. Maka nanti akan secara permanen menghapus semua objek di recycle bin penggunanya. Selanjutnya untuk rename. Misal sini, jika kita ingin mengubah nama tabel, maka kita akan menggunakan pernyataan rename ini. Nah, untuk mengubah nama tabel ini, dia juga dapat dilakukan hanya oleh pemilik objek atau oleh DBA-nya. Nah, adapun sintaksnya yaitu rename nama tabel sebelumnya to nama tabel yang baru. Contohnya di sini kita akan merename tabel My CD Collection ini, kita berikan dia nama baru menjadi My Music. Dan sini saya cobakan langsung di run SQL-nya. Rename. Nah, sekarang tabelnya dia sudah diganti namanya. Maka sekarang jika kita dash dia, kita gunakan nama tabel yang lama. Nah, dia sudah tidak ada. Tapi sini jika kita dash nama tabel yang baru dengan rename tadi, nah maka sekarang dia sudah ada. Dimana dia untuk isinya dia masih sama ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh baru untuk yang tadi. Tapi sebelumnya saya create dulu untuk table my friends-nya lagi yang sudah kita hapus tadi. Nah, sudah terbentuk dia. Kita dash dulu.
seperti ini dia sudah ada. Kemudian sini kita rename. Nah, seperti ini dia sudah diganti namanya. Sekarang kita dash dengan menggunakan nama tabel yang baru. Nah, seperti ini. Isi tabelnya sama, hanya nama tabelnya yang berubah. Kemudian selanjutnya truncate. Memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel, dan melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel itu kita menggunakan pernyataan truncate. Dimana saat menggunakan pernyataan tersebut, kita tidak dapat membatalkan penghapusan baris, kemudian kita juga harus menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan hak istimewa sistem, yaitu drop any table. Nah, adapun untuk sintaksnya yaitu truncate table name. Nah, pernyataan delete dia juga menghapus baris dari sebuah tabel, tetapi dia tidak melepaskan ruang penyimpanan. Kemudian truncate ini dia juga lebih cepat daripada pernyataan delete karena tidak menghasilkan informasi rollback. Nah, karena dia tidak menghasilkan informasi rollback tersebut, maka itulah kenapa pernyataan truncate itu dia tidak dapat dipulihkan. Kemudian selanjutnya comment on table. Kita dapat menambahkan komentar hingga 2000 karakter mengenai kolom, tabel, atau tampilan dengan menggunakan pernyataan comment. Nah, adapun untuk sintaksnya dia seperti ini. Nah, misal sini kita akan comment on table employees. Ini dia isi komennya seperti ini misalnya. Kita coba. Saya dash dulu tabel employees-nya. Nah, ini dia tabel employees-nya. Kemudian sini saya berikan komen. Nah, maka di sini dia komennya sudah ditambahkan. Nah, adapun untuk melihat komentar tabel di kamus data, itu kita menggunakan pernyataan yaitu select table name comment from user type comment. Nah, jika kita ingin memberikan komentar yang sebelumnya dibuat pada tabel atau kolom, maka kita bisa menggunakan string kosong seperti ini. Sini kita cobakan untuk yang from user type comment-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya untuk yang baru saya kita tambahkan tadi. Itu dia tabel employees, kemudian ini dia untuk komennya, yaitu Western region only. Nah, seperti ini dia. Kemudian mengenai flashback query, kita juga dimungkinkan untuk menemukan bahwa data dalam suatu tabel itu apakah dia sudah diubah secara tidak tepat atau sudah tepat. Nah, di sini Oracle dia memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk melihat data baris pada titik waktu tertentu, sehingga kita dapat membandingkan berbagai versi baris dari waktu ke waktu. Fasilitas ini dia sangat bermanfaat karena misalkan saja jika kita ingin
Maksudnya jika seseorang secara tidak sengaja melakukan beberapa DML di atas table dan kemudian menjalankan commit pada perubahan tersebut, maka nanti Oracle Application Express-nya dia berkomitmen secara otomatis sehingga kesalahan mudah dilakukan. Nah, maka kita dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti apa baris-baris tersebut sebelum perubahan itu diterapkan. Ketika Oracle mengubah data, selalu menyimpan salinan dari apa yang tampak seperti data yang diubah sebelum perubahan tersebut dibuat. Jadi fasilitas ini dia nanti akan menyimpan salinan nilai kolom lama untuk pembaruan kolom. Fasilitas ini dia juga menjaga seluruh baris untuk dihapus dan tidak akan menyimpan apapun untuk pernyataan penyisipan. Nah, salinan nama ini disimpan di tempat khusus yang disebut table space window, di mana pengguna dapat mengakses area khusus database ini menggunakan query flashback tadi. Kita juga dapat melihat versi data yang lebih lama dengan menggunakan causal version dalam pernyataan select-nya. Misal di sini ada contoh select employee ID first name, kita gabungkan dengan last name-nya, kemudian berikan alias name, version operation as operation, version start time as start day, dan version end time as end day, salary from employees, version between SCN min value and max value, where employee ID-nya sama dengan 1. Nah, adapun nomor SCN yang dimaksud dalam query ini dia berarti nomor perubahan sistem dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database-nya. Nah, itu dia adalah merupakan nomor urut yang bertambah dan juga dikelola oleh database itu sendiri. Cara terbaik untuk menunjukkan flashback query itu dia adalah dengan menggunakan sebuah contoh. Nah, isinya dia adalah seperti ini, yaitu untuk employee ID 1 di tabel karyawannya. Mana jika ini dijalankan, itu dia akan menampilkan outputnya no data found. Kemudian di sini kita bisa membuat karyawan dengan menggunakan insert into ke dalam copy employees, ke dalam tabel copy employees, kemudian berikan values-nya seperti ini. Baru kemudian kita bisa menjalankan perintah select yang tadi ini, yang no data found. Kemudian nanti baru hasilnya atau outputnya dia akan ada karena kita sudah insert into tadi, seperti ini. Kemudian kita juga dapat memperbarui baris dengan menggunakan pernyataan update. Misalnya di sini kita update isi dari tabel copy employees, yaitu salary-nya menjadi 1, where employee ID-nya sama dengan 1. Nah, maka jika kita menjalankan query dari flashback query tadi, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Itu dia diberikan employee ID-nya, kemudian operation-nya apa, yaitu update, start date-nya kapan, dan salary-nya yang berubah, yaitu dia 1. Nah, seperti ini dia. Kemudian selanjutnya, selain menambahkan atau insert dan juga mengupdate atau update, kita juga dapat menghapus baris, yaitu delete from copy employees where employee ID-nya sama dengan 1. Maka jika kita jalankan lagi flashback query-nya, yaitu ini tadi yang sama seperti sebelumnya, maka nanti akan muncul dia query-nya seperti ini, sesuai outputnya, dan akan dia masuk ke dalam flashback query-nya yang delete tadi. Nah, seperti itu dia. Nah, adapun hasil dari permintaan terakhir pada slide sebelumnya,
itu dia hanya tersedia ketika menggunakan permintaan flashback, yaitu dengan menggunakan causal versionnya. Jika kita mencoba pencarian normal dari employee ID sama dengan 1, mengikuti pernyataan delayed, maka nanti kita akan mendapatkan kesalahan, yaitu no data found. Baiklah, di sini sudah selesai untuk pembahasan dari bab 13 bagian yang ketiga. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.